Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ririn Setiawati, yang pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan persamaan diferensial homogen. Diberikan definisi. Persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut homogen jika ditulis dalam bentuk derivatif dy per dx sama dengan fx, y, maka terdapat fungsi g sehingga fx, y itu sama dengan gy per x. Dengan kata lain ya, mx, y dx ditambah nx, y dy merupakan persamaan diferensial homogen jika dapat dibawa ke bentuk dy per dx itu sama dengan g dari fungsi y per x. Nah, sebagai contoh di sini diberikan persamaan diferensial dalam bentuk x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy itu sama dengan 0. Untuk menunjukkan apakah persamaan diferensial ini homogen, maka harus ditunjukkan terdapat fungsi g yang merupakan fungsi gy per x sehingga dapat disajikan dalam bentuk dy per dx itu sama dengan gy per x ya. Berawal dari persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial dalam bentuk x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Selanjutnya dengan memindahkan komponen x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dx ke ruas kanan sehingga diperoleh 2xy dy sama dengan 3y kuadrat dikurangi x kuadrat dx. Selanjutnya dengan memindah dx ke ruas kiri sehingga diperoleh dy per dx dan 2xy ke ruas kanan sehingga diperoleh 3y kuadrat dikurangi x kuadrat per 2xy. Sehingga diperoleh persamaan dalam bentuk dy per dx itu sama dengan 3y kuadrat dikurangi x kuadrat per 2xy. Ini yang merupakan fungsi dari fx, y. Selanjutnya, kalau sudah diketahui fungsi fx, y, maka harus dicari fungsi g yang merupakan fungsi dari y per x. Sehingga fx, y sama dengan gy per x. Caranya bagaimana? Sekarang kita perhatikan. Bentuk 3y kuadrat dikurangi x kuadrat per 2xy itu akan sama dengan 3y kuadrat dibagi 2xy sehingga diperoleh 3y dibagi 2x ya, dikurangi x kuadrat per 2xy sehingga diperoleh di sini bentuk x dibagi 2y. 3 per 2 karena kita ingin membentuk y per x, maka 3y per 2x itu akan sama dengan 3 per 2y per x. Bentuk yang x per 2y harus kita bawa ke bentuk y per x. Maka di sini membentuk 1 per 2 dikalikan 1 per y per x ya. 1 per y per x itu sama saja dengan x per y. Sehingga kita peroleh fungsi g dalam bentuk y per x. Maka dapat kita ketahui bahwa persamaan diferensial x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0 itu merupakan persamaan diferensial homogen. Selanjutnya diperhatikan teorema berikut untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial homogen. Jika persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial homogen, maka dengan memisahkan y sama dengan perkalian antara v dengan x pada persamaan diferensial 1, maka persamaan diferensial 1 di mana persamaan diferensial homogen tadi akan berubah menjadi persamaan diferensial separabel. Buktinya apa? Sekarang kita lihat di sini. Karena mx, y dx ditambah nx, y dy itu sama dengan 0, karena homogen ya, maka dapat disajikan dalam bentuk dy per dx itu sama dengan gy per x. Selanjutnya kita misalkan y per x itu sama dengan v kali x. Selanjutnya kita turunkan terhadap x sehingga kita peroleh y diturunkan terhadap x kita peroleh dy per dx ya, sama dengan turunan dari v kali x. V-nya merupakan fungsi dari x. Maka di sini menjadi turunan dari perkalian dua fungsi u kali v. Maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Di mana u-nya di sini diambil x ya,
V-nya tetap V. Maka di sini kita peroleh U aksen. U aksennya adalah 1 dikalikan dengan V, maka diperoleh V ditambah U-nya itu adalah X dikalikan dengan V aksen, yaitu dV per dx. Sehingga dy per dx itu sama dengan V ditambah X dikalikan dV per dx. Selanjutnya, bentuk ini kita substitusikan ke persamaan dy per dx sama dengan gy per x. Sehingga kita peroleh persamaan diferensial separabel dalam bentuk V ditambah X dikali dV per dx itu sama dengan GV, ya, atau bisa kita ubah menjadi V dikurangi GV dx ditambah X dV itu sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan diferensial separabel dalam bentuk X dan V. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial separabel ini, maka kita ketahui bersama kalau persamaan diferensial separabel adalah persamaan diferensial tidak eksak. Tetapi dia mempunyai faktor integral tertentu, yaitu berbentuk 1 per X dikalikan V dikurangi GV. Maka dengan mengalihkan faktor integral ke persamaan diferensial separabel ini, diperoleh dV per V dikurangi GV ditambah dx per X itu sama dengan 0. Ya. Selanjutnya kita selesaikan dengan mengintegralkan kedua ruas. Sehingga kita peroleh integral dari dV dibagi V per V dikurangi GV ditambah integral dari dx per X itu sama dengan C. Kita ketahui bersama kalau integral dari dx per X itu sama dengan ln X, ya. Karena di sini integral dari dV per V dikurangi GV kemungkinannya juga dalam bentuk ln, tapi kemungkinan ya bisa saja berbeda. Maka di sini kita ambil C-nya itu nanti bisa dari fungsi ln atau bisa juga hanya sembarang konstanta. Maka kalau kita misalkan bahwa integral dari dV per V dikurangi GV itu sama dengan F besar V. Selanjutnya dengan mensubstitusikan V sama dengan Y per X ke solusi dari 2, maka diperoleh solusi dari persamaan diferensial homogen itu dalam bentuk F besar dari Y per X ditambah ln X sama dengan C. Diperoleh dari mana? Karena integral dari dV per V dikurangi GV tadi sama dengan Fv, dan V-nya itu sama dengan Y per X, maka di sini diperoleh F besar Y per X ditambah ln X itu sama dengan C. Selanjutnya di sini diberikan contoh bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial homogen yang berawal dari contoh sebelumnya, yaitu yang berbentuk X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat dx ditambah 2XY dy sama dengan 0, yang merupakan persamaan diferensial homogen karena dapat ditulis dalam bentuk dy per dx itu sama dengan 3/2 kali Y per X dikurangi setengah kali 1 per Y dibagi X. Selanjutnya dengan memisahkan Y itu sama dengan Vx, ya, diperoleh Y per X itu sama dengan V dan dy per dx-nya itu sama dengan V ditambah X dV per dx. Selanjutnya hubungan ini kita substitusikan ke persamaan diferensial ini, ya. Sehingga kita peroleh dy per dx itu sama dengan V ditambah X dikalikan dV per dx itu sama dengan 3/2 kali V dikurangi setengah kali 1 per V. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk ini, X dV per dx, ya. V-nya kita pindah ke ruas kanan, ya. V-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh 3/2 V dikurangi V, sehingga diperoleh setengah V. Dikurangi setengah kali 1 per V. Kita sederhanakan bentuk ini sehingga diperoleh X dV per dx itu sama dengan, menyederhanakannya gimana? Kita samakan penyebutnya. Maka bentuk ini kita kalikan dengan V, diperoleh V kuadrat dikurangi 1 per 2V. Ya. Selanjutnya bentuk ini, ya, kita kalikan, yang memuat V kita pindah ke ruas kanan, yang memuat X kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh, ya, 2V per V kuadrat dikurangi 1 dikalikan dV itu sama dengan dx per X. Selanjutnya dx per X yang berada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh hubungan 2V dV per V kuadrat dikurangi 1 dikurangi dx per X sama dengan 0.
Ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial separabel dalam bentuk X dan V. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruas dari 2V dV per V kuadrat dikurangi 1 dikurangi dx per X sama dengan 0. Nah, sekarang kita integralkan 2V dV per V kuadrat dikurangi 1. Caranya bagaimana? Berarti menggunakan integral substitusi. Berarti integral dari 2V dikalikan dV kuadrat dikurangi 1 per V kuadrat dikurangi 1 dikalikan 2V. Maka kita peroleh integral dari dV kuadrat dikurangi 1 per V kuadrat dikurangi 1. Sehingga kita peroleh integralnya adalah ln dari harga mutlak V kuadrat dikurangi 1. Dikurangi dengan integral dari dx per X itu sama dengan ln X. Karena semuanya dalam bentuk ln, maka di sini sama dengan konstantanya itu berbentuk ln C. Ya. Maka karena ada hubungan ln V kuadrat dikurangi 1 dikurangi ln X, maka kita peroleh hubungan bentuk ini akan sama dengan ln dari V kuadrat dikurangi 1 per X. Ya. Selanjutnya, X yang berada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh harga mutlak V kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan harga mutlak C kali X. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan diferensial separabel. Selanjutnya, kita kembalikan ke bentuk semula di mana V itu sama dengan Y per X. Sehingga di sini kita peroleh harga mutlak dari Y per X kuadrat dikurangi 1 sama dengan CX. Maka kita peroleh Y kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat itu sama dengan harga mutlak CX. Kita kalikan semua dengan X kuadrat sehingga kita peroleh harga mutlak Y kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan harga mutlak C kali X dikalikan X kuadrat. Jika Y itu lebih besar dari sama dengan X dan X-nya lebih besar dari sama dengan 0, maka solusi dari persamaan diferensial homogen ini dapat ditulis dalam bentuk Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan CX pangkat 3. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan persamaan diferensial homogen dan solusinya. Selamat belajar. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.